Aku tidak pernah menyangka pengkhianatan itu datang dari orang yang paling kupercaya, dan melibatkan orang yang seharusnya menjadi keluarga. Pernikahanku runtuh tanpa suara, meninggalkan luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat aku masih berusaha berdiri dari kehancuran itu, sebuah lamaran datang dari arah yang tak pernah kubayangkan, membuatku harus memilih antara luka lama atau keberanian untuk memulai lagi. Inilah kisahku, ketika dikhianati suami dan dipinang oleh kakak ipar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kehidupan dan kisah yang penuh makna dan pelajaran untuk kita renungkan bersama. Baik, sebelum saya lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian bikin saya semangat terus berbagi cerita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Namaku Rania. Aku pernah percaya bahwa pernikahan adalah tempat paling aman untuk pulang. Tempat di mana kejujuran tidak perlu dipertanyakan, dan kesetiaan adalah janji yang tidak pernah goyah. Namun aku salah. Aku menikah dengan Arman 7 tahun lalu. Ia laki-laki sederhana, tidak banyak bicara, tetapi selalu membuatku merasa dipilih. Kami tidak kaya, tapi cukup. Tidak sempurna, tapi saling melengkapi. Setidaknya, itulah yang aku yakini selama ini. Aku tidak tahu kapan tepatnya pernikahan kami mulai retak. Tidak ada tanggal pasti. Tidak ada peristiwa besar. Hanya perubahan-perubahan kecil yang awalnya kuanggap wajar. Dan aku terlalu lama menutup mata. Arman mulai sering pulang lebih malam. Katanya pekerjaan sedang padat. Aku percaya. Ia mulai jarang menatap mataku saat berbicara. Katanya capek. Aku mengerti. Ia lebih sering menggenggam ponsel daripada tanganku. Katanya banyak urusan. Aku mengalah. Aku selalu mengalah. Karena aku pikir, cinta itu tentang memahami, tentang memberi ruang, tentang tidak mencurigai tanpa bukti. Aku tidak tahu bahwa sikapku itu justru memberinya jarak untuk menyembunyikan sesuatu. Malam itu hujan turun pelan. Arman tertidur di sofa ruang tamu. Televisi masih menyala tanpa suara. Ponselnya bergetar di meja. Aku tidak berniat melihat. Sungguh. Tapi layar itu menyala. Dan satu nama muncul begitu jelas. Maya. Maya adalah adik iparku. Istri dari kakak Arman, Fahri. Hatiku berdebar tidak wajar. Aku tidak membuka pesannya. Aku hanya menatap nama itu lama, seolah berharap mataku salah membaca. Namun tidak. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal yang sebelumnya luput. Tatapan Arman yang terlalu lama saat Maya tertawa. Percakapan mereka yang berhenti mendadak ketika aku datang. Bahasa tubuh yang terlalu akrab untuk sekadar keluarga. Aku ingin menyangkal. Aku ingin percaya ini hanya perasaanku. Namun hati perempuan jarang salah. Pada sebuah acara keluarga, aku melihat mereka berdiri berdua di dapur. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata mesra. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kedekatan emosional. Tatapan mereka saling mencari. Dan saat mata mereka bertemu, dunia di sekitarnya seolah lenyap. Aku berdiri terpaku. Saat itulah aku tahu, tanpa perlu bukti apapun. Malam itu, aku menunggu Arman di ruang tamu. Aku duduk tegak, tidak menangis, tidak gemetar. Hanya lelah. Mas, kataku pelan saat ia masuk. Ada apa antara kamu dan Maya? Ia terdiam. Dan dalam diamnya, semua runtuh. Aku salah. Ran, katanya lirih. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penyangkalan. Hatiku kosong. Sungguh kosong. Sejak kapan? Tanyaku. Beberapa bulan. Aku mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu kutanyakan. Tidak ada lagi yang perlu kubuktikan. Hari-hari setelah itu terasa panjang dan sunyi. Kami tinggal di rumah yang sama, tetapi hidup di dunia yang berbeda. Aku tidak berteriak. Aku tidak menyalahkan. Aku hanya merasa lelah. Arman berkali-kali meminta maaf.
Ia berkata ia bingung, ia hilaf, ia tidak berniat menyakiti siapapun. Namun tidak ada penjelasan yang mampu menghapus rasa dikhianati. Keluarga akhirnya tahu. Maya dan Fahri berpisah sementara. Dan aku tetap berdiri di tengah badai, menanggung luka yang bukan sepenuhnya salahku. Di antara semua orang, Fahrilah yang paling jarang bicara. Ia tidak menyudutkan siapapun. Ia tidak menghakimi. Ia hanya hadir. Ketika aku duduk sendiri di teras, Fahri datang membawa teh hangat. "Minum dulu," katanya singkat. Ketika aku menangis, ia tidak menasihati. Ia hanya duduk di sampingku. Dan entah sejak kapan, kehadirannya menjadi sesuatu yang menenangkan. Bukan cinta. Belum. Hanya rasa aman yang sudah lama hilang. Aku dan Arman akhirnya sepakat berpisah. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang menyadari bahwa cinta tidak lagi cukup untuk bertahan. Saat Arman pergi, aku tidak menangis. Air mataku baru jatuh ketika pintu tertutup. 7 tahun. Berakhir seperti itu. Beberapa bulan kemudian, Fahri datang ke rumah orang tuaku. Ia duduk di hadapanku dengan wajah yang sangat serius. "Rania," katanya pelan, "aku tidak datang untuk memanfaatkan keadaanmu. Aku sudah memikirkan ini lama. Aku ingin meminangmu." Dunia terasa berhenti. "Kamu kakak iparnya mantan suamiku," kataku. "Aku tahu," jawabnya. "Aku juga tahu ini tidak mudah. Tapi niatku tulus." Hatiku bergejolak. Aku lelah sendirian. Aku ingin bahagia. Tapi aku juga tidak ingin melukai siapapun, terutama diriku sendiri. Aku menolak Fahri. Bukan karena ia kurang baik. Justru karena ia terlalu baik. Aku belum selesai dengan lukaku. Aku belum siap memulai hidup baru dengan bayang-bayang masa lalu. Fahri mengangguk. "Baik, aku mengerti." Ia pergi dengan langkah tenang, meninggalkan keheningan yang panjang. Kini aku hidup sendiri. Tanpa suami. Tanpa janji baru. Aku belajar mencintai diriku lagi. Perlahan. Dengan jatuh bangun. Aku belajar bahwa dikhianati tidak membuatku hina. Dan menolak tidak membuatku lemah. Aku mungkin kehilangan pernikahan. Aku mungkin kehilangan masa depan yang dulu kubayangkan. Namun aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan itu adalah satu-satunya kemenangan yang kupunya. Tidak semua luka harus dibalas dengan kebencian. Dan tidak semua cinta harus dipertahankan. Kadang, memilih pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap menjaga harga diri. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan like, bagikan, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak melewatkan cerita kehidupan lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.